Hai gengs, terima kasih untuk kamu yang sudah mampir. Hari ini saya akan membahas kisah penuh ketegangan tentang dua gadis cantik yang nekat menaklukkan menara radio setinggi 2000 kaki. Film ini disutradarai oleh Scott Mann dan baru saja dirilis pada Agustus tahun ini. So, jangan lupa like and subscribe, dan kita langsung saja pada ceritanya. Awal film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang mendaki sebuah tebing. Tiba-tiba sang istri yang bernama Becky kehilangan satu pijakannya. Sang suami bernama Dan lalu mencoba menenangkan Becky yang terlihat begitu panik. Ia pun menyarankan Becky untuk melompat ke arahnya. Ternyata di sana ada juga sahabat Becky bernama Hunter. Dan lalu tiba pada sebuah lubang yang ternyata adalah sarang burung. I'm coming down. Lima 51 minggu kemudian, setelah kepergian Dan, Becky tak bersemangat lagi. Sebuah paket yang sudah lama dikirim berisi abu Dan bahkan tak dibukanya. Setiap hari ia hanya minum-minum dan mendengarkan kembali suara Dan lewat voicemail. Melihat itu, ayah Becky menjadi cemas. Ia pun meminta Becky untuk segera move on. Tapi Becky malah marah dan mengatakan kalau ayahnya tak mengerti perasaannya. Sang ayah lalu berkata jika situasi terbalik di mana dirinya yang meninggal saat itu, Dan pasti akan mencari wanita lain dan tidak akan terlihat menyedihkan seperti dirinya sekarang ini. Namun Becky pun memilih untuk meninggalkan ayahnya. Sesampai di rumah, Becky menjadi semakin stres. Ia berulang kali menelpon Dan, meski kemudian terputus. Ia pun berniat untuk menyusul Dan hari itu. Namun ia tak jadi melakukan itu karena sahabatnya Hunter datang ke rumahnya. Setelah sekian lama, ia akhirnya datang untuk menghibur Becky dengan mengajaknya kembali untuk mendaki sebuah menara. Apalagi sekarang ia sedang membuat channel khusus menyajikan aksinya menaklukkan tempat-tempat tinggi. Namun Becky masih begitu trauma. Keesokan harinya Becky akhirnya berubah pikiran. Dalam perjalanan, Becky penasaran melihat foto Hunter yang sedang bersama dengan seorang pria. Namun Hunter berkata kalau itu hanyalah seorang teman lama. Mereka pun singgah pada sebuah restoran untuk makan. Hunter lalu bertanya pada seorang pelayan di mana lokasi menara radio, karena sejak tadi ia tak mendapatkannya di peta. Sang pelayan lalu berkata kalau mereka tak memerlukan peta untuk mendapatkan lokasi menara itu. Mereka cukup mengikuti lampu menara yang terlihat jelas dari kejauhan. Becky pun meminta tolong untuk mengisi baterai handphonenya yang akan segera habis. Tapi ternyata itu tidaklah gratis. Hunter pun lalu mendapatkan ide. Harinya mereka pun bersiap. Hey guys. Karena terlalu asik melakukan opening di channelnya, mereka hampir saja tertabrak. Setelah di lokasi menara, ternyata jalan menuju menara telah ditutup. Mereka pun mau tak mau harus berjalan kaki. Di perjalanan mereka melihat rusa mati yang sedang dilahap oleh burung nasar. Hunter pun mengabadikan itu di medsosnya. Dan ternyata foto itu sudah di-like oleh 350 orang. Ketika tiba di depan menara, Hunter terlihat sangat bersemangat. Namun berbeda dengan Becky, ia mulai dilanda kepanikan. Seketika ia merasa tak siap.
namun Hunter kembali menguatkannya untuk bersemangat lagi melawan traumanya. Pendakian mereka pun dimulai. Dengan sedikit menenangkan diri, Becky kembali memanjat. Baru setengah perjalanan, mereka sudah dapat melihat restoran dan hotel mereka dari kejauhan. Skylight means we're halfway up. Semakin tinggi, angin terasa mulai kencang. Mereka pun tiba pada penghentian pertama. Becky kembali merasa ragu, namun karena sudah terlanjur memanjat lebih dari setengah menara, ia pun menguatkan hatinya lagi. Hunter pun memintanya untuk mengalihkan pikiran dari rasa takut, seperti menyanyikan sebuah lagu. Stop overthinking. How? Probably worse than it is. Tinggal beberapa meter lagi mereka akan sampai. Itu membuat Hunter bersemangat dan menggoda Becky yang ketakutan. Stop, you dick! Hunter! Sorry. We're almost there. Tiba di puncak, mereka pun tak henti-hentinya mengagumi keindahan pemandangan. Tak ingin menyia-nyiakan momen, Hunter pun membuat foto-foto ekstrim. Tak sampai di situ, ia pun meminta Becky untuk melakukan hal yang sama. Careful. I've got you. Open your eyes. Setelah melakukan banyak hal gila, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menabur abu den di sana. Becky kemudian heran melihat Hunter yang menangis, namun Hunter berkata kalau ia pun ikut terharu, apalagi Den juga adalah temannya. Akhirnya tibalah mereka untuk turun. Meskipun akhirnya Becky berhasil selamat, tapi mereka tak punya tangga lagi untuk turun. Sialnya lagi, entah gangguan apa, handphone mereka kehilangan sinyal. Ditambah lagi Hunter mendapati luka di kaki Becky. Becky kemudian menjadi panik, namun Hunter mencoba menenangkannya dengan meyakinkan kalau mereka pasti akan ditemukan oleh seseorang, meski ia sendiri pun tak begitu yakin. Sembari menunggu bantuan datang, mereka pun iseng membuat video. Becky lalu mewawancarai Hunter dan bertanya apa tujuannya membuat video-video pendakian ekstrim di YouTube. Hunter pun berkata kalau ia melakukannya karena Dan. Hunter lalu menjelaskan kalau kematian Dan membuatnya sadar kalau hidup itu sangatlah singkat. Untuk itu nikmatilah setiap momen yang membuatmu merasa benar-benar hidup. Becky tertegun dan sangat terharu. Tiba-tiba Hunter memiliki ide untuk meletakkan HP mereka lebih rendah untuk mendapatkan sinyal. See if I can get lower. Namun karena tali tak cukup panjang, Hunter pun memutuskan untuk turun. Sayangnya itu pun tak berhasil. Becky lalu mendapatkan ide untuk menjatuhkan HP mereka. Agar HP tak rusak saat jatuh, mereka lalu menggunakan sepatu, kaos kaki, bahkan bra Hunter. Here goes nothing. Tiba-tiba Becky melihat tato Hunter dengan kode 143. Hal itu mengingatkan dirinya pada Dan yang selalu menggunakan kode itu untuk mengungkapkan cinta padanya. Ia pun mulai merasa curiga. Akhirnya ada seseorang mendekati menara. Namun sayangnya orang tersebut tak menyadari apa-apa. HP mereka pun ternyata sudah rusak.
Melihat orang tersebut akan segera pergi, Becky lalu hendak memakai pistol suar. Namun Hunter buru-buru mencegahnya, karena di siang hari orang itu pun tak akan dapat melihat mereka. Sembari menunggu cuaca gelap, Becky melihat-lihat kembali video perkawinannya, hingga ia menyadari dan memperhatikan mimik wajah Hunter yang terlihat sedih. Akhirnya seseorang melihat kode mereka. Orang itu pun segera mendekati menara. Tetapi bukannya hendak menolong mereka, orang-orang itu lalu mencuri mobil Hunter. Melihat mereka yang tak juga ditolong, Becky dan Hunter benar-benar merasa putus asa. Apalagi luka di kaki Becky terlihat akan infeksi. Merasa tak tahan lagi, Becky pun akhirnya menanyakan perihal kecurigaannya pada Hunter. Tak ingin bersembunyi lagi, Hunter mengaku kalau Dan dan dirinya memang pernah berhubungan selama 4 bulan. Ia pun meminta maaf pada Becky dan berkata kalau dirinya dan Dan menyesali kesalahan itu. Kenyataan itu membuat persahabatan mereka menjadi sedikit berjarak. Sudah seharian mereka terjebak di puncak menara, dan sialnya minuman mereka berada di ransel yang jatuh. Jika mereka tak meninggal karena jatuh, mereka pasti akan meninggal karena dehidrasi. Hunter pun memberanikan diri untuk turun mengambil ransel. Ia merasa harus turun sekarang sebelum mereka benar-benar dehidrasi dan menjadi lemas. Hunter berhasil mendapatkan ransel, namun bahaya lain mengintainya. Ia terlalu jauh dari ujung tali untuk kembali. Ia lalu memiliki ide untuk mengaitkan tas ransel ke ujung tali terlebih dahulu. Untunglah ia tersangkut pada ransel dan ia berhasil naik ke atas. Sayang kedua tangannya terluka. Becky segera minum dan mengambil kertas untuk menulis pesan yang kemudian akan dibawa dengan drone. Ternyata baterai drone mereka tak cukup untuk membawa pesan. Mereka pun membawa drone kembali sebelum benar-benar mati. Saat malam hari, Becky mendapati dirinya seorang diri. Ia pun panik mencari Hunter. Ternyata ia hanya bermimpi. Becky pun mendapat ide untuk mengisi baterai pada lampu menara seperti yang pernah dilakukan Hunter. Namun ia harus bertahan selama mungkin hingga baterai drone benar-benar penuh. Karena luka di kakinya semakin memburuk, burung-burung nazar berdatangan mengusiknya. Mereka pun menunggu saat restoran mulai dibuka. Sementara menunggu, Becky kembali teringat akan ayahnya. Ia pun seketika merasa bersalah dan tersadar kalau dugaan ayahnya mengenai Dan ternyata benar. Akhirnya tibalah mereka untuk menerbangkan drone ke restoran. Karena pesan tak juga sampai, Becky memiliki pilihan terakhir untuk menjatuhkan HP-nya. Tapi karena tak ada sesuatu lagi untuk membungkus HP, Becky lalu meminta sepatu Hunter yang masih tersisa. Tapi sayangnya itu pun tak bisa, karena ternyata Hunter tak benar-benar bersamanya. Kenyataannya Hunter telah meninggal saat mengambil ransel. Ternyata saat itu Becky hanya menarik ransel saja. Sejak tadi ia hanya berhalusinasi. Ia kini sendirian menanti badai yang akan datang.
Ayah Becky terus menelponnya namun tak bisa tersambung. Badai telah berlalu dan pagi pun telah tiba. Seekor burung nasar mendekatinya. Dengan berpura-pura telah sekarat, Becky pun menangkap burung itu untuk disantap. Ia harus melakukan itu untuk bertahan hidup. Setelah energinya kembali, Becky lalu memutuskan untuk turun mengambil sepatu hunter. Ia pun mengambil sepatu hunter untuk meletakkan HP-nya. Ia pun memasukkan sepatu ke dalam perut jasad hunter. Sang ayah yang menerima pesan Becky kemudian langsung menuju ke lokasi. Ayahnya begitu syok ketika melihat sebuah jasad yang sedang diangkat oleh petugas. Ia mengira kalau itu adalah Becky. Dan film pun berakhir. Part of as an actor because it makes my job a lot easier. Proses pengambilan gambar film ini sama sekali tidak memakai efek green scene. Artis-artisnya benar-benar menaiki menara sungguhan saat syuting. Meskipun tidak setinggi menara asli yang ada dalam film, namun menara yang mereka panjat setinggi 30 meter. Grace Caroline dan Virginia Garner berperan sebagai Becky dan Hunter benar-benar melakukan adegan mereka tanpa peran pengganti. Menara film ini terinspirasi dari Sacramento Joint Venture Tower di Walnut Grove, California yang dibangun pada tahun 1986. Tingginya mencapai 2000 kaki atau sekitar 624 meter. Film ini sangat tidak disarankan untuk para penderita ketinggian atau akrofobia. Meskipun film ini memiliki visual yang cukup memanjakan mata, beberapa penonton mengaku mengalami kecemasan meski hanya melihat trailernya saja. Film ini menghabiskan biaya $3 juta dengan pengambilan gambar yang sangat sulit. Film ini awalnya diberi rating dewasa karena banyaknya kata umpatan. Namun agar tak perlu melakukan syuting lagi, mereka akhirnya menggunakan deepfake untuk mengubah mimik wajah aktrisnya. Aktor yang berperan sebagai Dan Connor yaitu Mason Gooding berhasil membuat para penonton salah fokus karena ketampanannya. Ternyata ia adalah anak dari aktor peraih Piala Oscar yaitu Cuba Gooding Jr. Pamannya Tommy dan Omar Gooding adalah juga aktor ternama di Hollywood. Awal adegan yang menunjukkan Becky, Hunter, serta Dan sedang mendaki sebuah tebing ternyata terinspirasi dari adegan menegangkan Tom Cruise di Mission Impossible. Demikian 7 fakta menarik tentang film ini. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.